Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu peserta yang telah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini, yakni pada Diklat Guru Cendekia, di mana diklat kita pada malam hari ini dengan tema praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Baik, yang saya hormati Ketua Perkumpulan Para Cendekiawan Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Suhardi, dan yang saya hormati narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Klikian Pradana SPDG RMM. Beliau merupakan Duta Teknologi Kemendikbudristek Dikti Provinsi Jawa Tengah, dan beliau juga merupakan guru IPA pada SMP Krista Citra Parakan, dan sekolah tempat mengajar beliau merupakan sekolah penggerak angkatan 1 yang pertama, yaitu pada yang menerapkan kurikulum merdeka. Seperti itu Bapak Ibu. Dan sebelum kelas kita dimulai, saya ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa kelas kami akan berlangsung pada 4 hari, yaitu 2 malam untuk Zoom meeting pada malam hari ini, dan yang kedua adalah besok malam. Dan untuk dokumen, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena akan kami siapkan. Jadi Bapak Ibu hanya perlu fokus untuk menyimak materi pada malam hari ini. Dan kegiatan kita pada malam hari ini yaitu kegiatan kita pada malam hari ini diselenggarakan oleh Guru Cendekia Indonesia, yang dimana merupakan perkumpulan para cendekiawan Indonesia dengan mutu berkarya nyata untuk pendidikan. Baik, di sini sudah ada 70 partisipan yang bergabung dalam Zoom meeting kita. Baik, sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu silahkan join audio terlebih dahulu, agar suara kami terdengar dengan jelas, jadi Bapak Ibu bisa fokus mendengarkan materi pada malam hari ini dari narasumber kami. Mungkin kita akan mulai materi kita pada malam hari ini kepada Bapak Klikian Pradana, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Suara saya sudah jelas terdengar, ya? Baik, sudah terdengar Pak. Baik, selamat malam Bapak Ibu Guru hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tentu senang sekali Bapak Ibu kembali di ruang Zoom di Guru Cendekia, ya. Jadi Guru Cendekia di sini tentu satu hal yang sangat menarik Bapak Ibu ketika Guru Cendekia di sini memberikan salah satu kesempatan untuk saya untuk memaparkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensi yang tentunya itu menjadi salah satu istilah yang sering muncul ketika kurikulum merdeka ini mulai muncul ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya saya mengucapkan salam hormat saya kepada Bapak Suhardi selaku dari Guru Cendekia dan tentunya dari Bapak Ibu sekalian, dan semoga Bapak Ibu sekalian semangat ya dan siap untuk mengikuti dari sesi yang pertama ini. Sesi yang pertama dalam nanti akan ada 2 pertemuan, dari ini yang pertemuan yang pertama. Kalau Bapak Ibu siap, boleh tuliskan siap di kolom komentar deh Bapak Ibu. Jadi kalau udah siap, saya akan memulai bagaimana mengulas tentang kurikulum merdeka ini, khususnya tentang pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Wah ini Bu, udah siap. Pak Kanang udah siap, Pak Adi udah siap, Bu Desi udah siap. Oke. Jadi tentu salah satu hal yang menarik gitu ya, ketika kita itu sering berkaitan dengan proses pembelajaran. Bahkan kalau misalnya mungkin dengan berganti kurikulum akan berganti proses pembelajarannya, sebenarnya fokusnya adalah bagaimana kita melakukan inovasi Bapak Ibu. Meskipun kurikulum ini tidak berubah gitu ya, tapi inovasi setiap guru saya yakin setiap orang pasti akan mencoba bagaimana mengajar dengan cara mereka, mengajar bagaimana dengan mencoba sesuatu hal yang baru. Tapi kurikulum kali ini itu memberikan keleluasaan yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Bahkan dengan judulnya adalah kurikulum merdeka, dan di sini merdeka yang kita punya kebebasan tapi bagaimana punya tanggung jawab untuk memenuhi capaian pembelajaran yang harus dicapai setiap fase Bapak Ibu. Baik, saya akan mulai. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi, dan tentunya juga salah satunya adalah bagaimana praktik baik yang saya lakukan, yang saya laksanakan gitu ya, yang saya laksanakan ketika saya melakukan pembelajaran. Salah satu Bapak Ibu. Bahkan mungkin banyak ya praktek yang saya lakukan berdiferensiasi ini menjadi satu keseharian ya Bapak Ibu, ketika sudah ternyata berdiferensiasi itu intinya seperti ini. Nah, Bapak Ibu nanti akan menemukan intinya berdiferensiasi itu seperti apa.
Apakah berdiferensiasi itu benar-benar kita itu memperhatikan satu persatu, atau bagaimana memberikan layanan satu persatu siswa, atau bagaimana ada strategi tertentu yang memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk berkembang. Jadi kita perlu salah satu strategi tentunya untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, hal ini tentu ketika saya dengar pertama saya juga menarik, Bu Ibu. Sebenarnya seperti apa sih berdiferensiasi ini? Apakah kita harus benar-benar satu persatu ke anak, atau ada strategi tertentu, Bu Ibu? Nah, saya menemukan salah satu strategi tertentu yang memberikan kesempatan anak untuk bisa sekali untuk mempunyai peran, dan dia akan lebih bersemangat untuk belajar, Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya mungkin kenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Klian Pradana, saya guru, duta teknologi dan konten kreator ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau melihat aktivitas saya sebagai guru, banyak juga saya share di Instagram saya, itu Instagram saya Klian. TikTok juga, karena sekarang itu TikTok udah tidak hanya, kalau lihat konten TikTok itu tidak hanya berjoget-joget saja istilahnya ya, tapi banyak TikTok yang kontennya sekarang udah ada konten edukasi di TikTok di sana, yang tentu itu sangat menarik Bapak Ibu. Dan saya juga membagikan beberapa praktik baik yang saya lakukan. Biasanya saya rekam, saya edit sedikit, saya bagikan ke TikTok supaya Bapak Ibu juga bisa melihat, oh seperti ini yang saya lakukan dalam proses pembelajaran. Nah, satu lagi, banyak yang memanggil saya Mr. Klik, Bapak Ibu. Mr. Klik, ini adalah channel YouTube saya. Nah, di sana saya adalah guru IPA. Di channel Mr. Klik ini, kalau Bapak Ibu ada yang guru IPA, wah boleh ditulis di kolom komentar, saya mau tahu nih, adakah guru IPA di sini gitu. Nah, Bapak Ibu guru IPA, kalau butuh referensi pembelajaran tentang IPA, di channel Mr. Klik ini banyak sekali video-video tentang mata pelajaran IPA atau sains. Banyak sekali banyak sekali tentunya konten-konten tentang IPA yang dibagikan di channel YouTube Mr. Klik ini. Nah, Bapak Ibu bisa kunjungi itu nanti kalau misalnya melihat mana nih konten tentang pembelajaran IPA. Nah, itu saya bagikan di Mr. Klik di sana. Oke. Nah, ada beberapa agenda Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Ada 4 agenda. Yang pertama adalah memahami karakteristik peserta didik. Peserta didik ini cukup jauh dengan kita. Cukup jauh. Anak-anak ini cara belajarnya sangat berbeda dengan kita. Kesehariannya pun sangat berbeda dengan kita. Nah, bagaimana kita harus memahami dan seperti apa sih anak didik yang kita ajar sekarang, yang kita peserta didik ini yang belajar di sekolah kita seperti apa, kita perlu pahami. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Prinsipnya seperti apa sih secara sederhana? Nanti saya akan sampaikan, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah strategi pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Strategi pelaksanaan pembelajaran seperti apa? Apakah ada sesuatu yang sederhana namun bisa kita praktekkan? Nah, nanti saya akan bagikan secara detail gitu ya. Saya akan bagikan secara detail bagaimana praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan di sekolah saya, SMP Krista Citra Parakan. Nah, baik. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Kita perlu memahami karakteristik peserta didik kita. Yang pertama, karakteristik anak didik kita itu adalah seseorang individu, seorang siswa, atau boleh seorang manusia gitu ya, yang berbeda dengan kita. Mereka terbiasa dengan hal yang sedikit-sedikit gadget, dikit-dikit gadget. Tampilannya pasti bagus gitu. Anak sekarang kecil aja udah umur 2 tahun, 3 tahun aja kalau diem, kalau dikasih lihat YouTube Bapak Ibu, dia mau melihat sesuatu yang seru gitu loh. Sesuatu yang kalau mereka lihat tuh warna-warni. Bahkan kalau misalnya kita perhatikan, kalau kita mengajar hanya menggunakan papan tulis dan pen, itu tentu sangat menjadi sesuatu yang jenuh oleh anak-anak kita. Makanya kita perlu pahami dulu, oh anak kita ini pribadi yang punya kebiasaan melihat sesuatu yang berwarna-warni. Bagaimana strategi kita untuk mengatasi hal itu? Nah, yang kedua, mereka ini adalah individu yang akses informasinya itu sangat mudah didapat. Mereka akan belajar lewat, istilahnya kalau anak sekarang itu dibesarkan oleh YouTube ya Bapak Ibu ya. Benar nggak Bapak Ibu? Anak sekarang ini dibesarkan oleh YouTube.
Anak sekarang ini kalau nggak lihat YouTube tuh kayak kurang gitu. Anak sekarang tuh dibesarkan oleh TikTok. Bahkan banyak cerita nih dari anak saya gitu. Anak saya kelas 1 SD ya. Itu ketika belajar beberapa hal tentang matematika, tentang eh, tentang ada tips-tips waktu itu Pancasila dan yang lain, dia tuh tahunya malah dari TikTok. Dek, gimana nih udah bisa ngerjain? Ada ya, di TikTok tuh udah dijelasin. Nah, itu anak-anak sekarang tuh udah dijelasin dengan akses yang mudah didapat. Sehingga kadang itu anak satu dengan anak yang lainnya itu ketika masuk kelas punya persepsi yang berbeda, punya pengetahuan yang berbeda. Ada anak yang sudah paham karena sudah belajar lebih dahulu, ada anak yang memang belum berminat untuk belajar terlebih dahulu. Jadi bagaimana nih mengatasi kalau anak yang sudah paham, mereka jadi anak yang sudah tahu, bahkan kadang kalau anak yang sudah tahu, itu menyepelekan kita menyampaikan apa. Nah, jangan sampai anak yang sudah tahu ini menjadi sumber keributan yang ada di dalam kelas bahkan ya. Karena sudah tahu, jadi dia mengganggu temannya, lah ini udah tahu. Nah, itu perlu kita pahami. Karena akses informasi yang mudah didapat. Nah, yang kedua adalah minat terhadap materi. Jadi ketika anak-anak ini mau belajar, itu kita perlu sekali sekarang mencari referensi yang begitu modern gitu ya. Istilahnya. Kalau kita mengeluarkan alat-alat praktikum itu seperti mereka melihat, wah ini barang-barang museum nih. Nah, gimana kita memberikan contoh untuk misalnya materi-materi yang memang kita bahas, contoh nih, dikaitkan dengan fenomena-fenomena yang sekarang. Misalnya kayak kecelakaan yang kemarin terjadi di mana itu ya, yang katanya bisnya diambil rem tangannya lepas gitu. Kenapa kalau misalnya bis dengan rem tangannya lepas dia bisa masuk ke dalam jurang? Apakah karena itu ada dorongan yang lain atau ada gaya-gaya yang lain atau ada gravitasi? Nah itu mungkin anak-anak akan langsung terpikir, oh karena turunannya yang tajam atau karena ada yang nah itu bisa dijadikan salah satu sumber faktual yang nantinya anak-anak tentunya akan memahami terlebih dahulu, memiliki kesiapan untuk membahas materi dengan tentunya yang up to date ya Bapak Ibu, yang up to date. Mereka akan lebih memperhatikan kita di sana. Nah, ini karakteristik ini perlu sekali kita pahami bahwa jangan berikan idealis kita istilahnya ya, jangan berikan idealis kita, tapi coba pahami mereka apa yang mereka sering temui dan kita harus kemas itu menjadi salah satu strategi. Nah, bagaimana strategi yang perlu Bapak Ibu lakukan tentunya ketika kita melihat anak-anak yang suka dengan gadget, yang kesehariannya dengan HP, yang tampilannya itu dengan bagus. Nah, perlu tentu salah satunya adalah dengan memperkaya diri dengan seperti hari ini Bapak Ibu ya. Itu kita harus mempersiapkan apa nih yang harus kita siapkan untuk anak-anak kita yang modelannya itu seperti itu gitu ya. Yang modelannya itu udah cukup berbeda. Nah, dalam kurikulum Merdeka ada 5 prinsip yang perlu dipahami Bapak Ibu. Ini ada di keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Teknologi nomor 56 tahun 2022. Yang pertama adalah pembelajaran ini dirancang untuk mempertimbangkan tahap perkembangan dan pencapaian peserta didik. Sehingga sekarang itu tidak dibagi istilahnya pengelompokannya ini adalah berdasarkan fase. Bahkan SD aja ada fase A sama fase B. Bahkan ketika mungkin Pak Nadiem bilang gitu ya, istilahnya guru sekarang diberi keleluasaan, misalnya anak belum paham di kelas 1 gitu ya, mungkin dia bisa mengejar dengan kemampuannya di kelas 2 ataupun di kelas 3. Nah, ini menjadi salah satu kita harus pertimbangkan tahap perkembangannya. Kalau sudah tertentu perlu sekali kita melakukan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Ini jadi kunci banget. Anak tuh kalau sudah senang dengan kita mau kasih pembelajaran apa aja, mereka tuh pasti ikut dengan alur kita. Yang kedua adalah pembelajaran ini dirancang dan dilaksanakan membangun kapasitas untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Kita tentu tidak akan memberikan materi yang istilahnya mencekoi materi terus-menerus ya Pak. Kita harus memberikan cara bagaimana belajar. Bahkan secara sederhana aja begini. Untuk memberikan ke anak-anak gitu, itu memberikan ke anak-anak cara searching Google aja itu menjadi satu hal yang penting. Searching di Google itu juga butuh keterampilan, Bang. Kalau anak sudah punya
keterampilan untuk problem solving, misalnya searching aja di Google, mereka akan jadi pembelajar sepanjang hayat. Oh, cari ini ada solusinya nih, cari di Google juga. Mungkin ada yang sekarang kalau yang lagi berkembang ChatGPT, wah belajar lagi. Fitur-fitur AI yang lain dipelajari lagi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah melakukan proses pembelajaran yang tentunya adalah mengembangkan karakteristik peserta didik secara umum, secara holistik. Makanya ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini seolah-olah melakukan anak itu punya proyek yang secara keseluruhan memang dilakukan dengan sangat istilahnya holistik ya. Bagaimana macam apa namanya ilmu-ilmu yang lain tidak hanya satu mapel saja, tapi banyak yang digabungkan dalam satu proyek seperti itu. Nah, yang keempat pembelajarannya ini sesuai dengan konteks lingkungan dan budaya. Ketika kita mempelajarkan di anak yang posisinya di gunung, jangan terlalu banyak berbicara tentang laut. Mereka akan nggak paham. Konteks dan lingkungan ini juga akan menarik peserta didik untuk memahami bagaimana kita melakukan pembelajaran. Yang kelima adalah berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Nah, ketika kita memberikan bagaimana strategi belajar, itu anak-anak itu pasti akan punya gitu, orientasi yang istilahnya ini kita berikan gambaran-gambaran pekerjaan di masa depan. Gambaran-gambaran prediksi seperti apa yang akan terjadi kalau misalnya seperti ini. Sebab akibat kalau misalnya membuang sampah sembarangan nanti bagaimana dan yang lain. Ini tentu efek-efek ketika anak punya berpikir kritis seperti sekarang itu akan lebih baik dengan 5 prinsip pembelajaran ini yang perlu sekali kita ketahui Bapak Ibu. Nah, untuk mengatasi hal itu saya simpulkan kita tuh butuh 3 poin penting pembelajaran Bapak Ibu. Dengan karakteristik anak didik yang bermacam-macam, kita tuh butuh 3 poin penting. Yang pertama adalah esensial tentang materi yang akan kita sampaikan. Yang kedua itu estetika, keindahan materi yang harus kita sampaikan. Yang ketiga itu petualangan. Bagaimana menarik siswa supaya ada tahapan-tahapan yang harus mereka capai. Jadi 3 ini menjawab karakteristik dan 5 prinsip tadi, Bapak Ibu. Ketika kita membuat sebuah materi atau mau menyampaikan materi, secara esensial kita carilah referensi yang up to date dan dekat dengan mereka. Kalau estetika ini kita bisa membuat sebuah paparan, contohnya paparan yang saya buat ini saya buat dengan Canva. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang suka dengan Canva, ada yang kesehariannya pakai Canva, mungkin bisa ditulis nih, saya mau tahu nih. Karena nanti di pertemuan kedua saya akan peragakan, saya akan praktekkan bagaimana menggunakan salah satu fasilitas Canva tentunya ya, salah satu fasilitas Canva untuk membuat sebuah materi yang tentu perlu Bapak Ibu persiapkan. Ada nggak nih Bapak Ibu? Saya mau tahu nih. Ada wah sering, mantap, suka sekali, wah ya. Nah yang belum pernah dengar Canva siapa nih Bapak Ibu? Jadi kesempatan besok saya akan sedikit menyinggung tentang bagaimana membuat sebuah lembar kerja ya, sebuah lembar kerja dibuat seperti apa, sebuah infografis dibuat seperti apa, itu besok saya akan peragakan Bapak Ibu. Nah untuk hari ini saya akan tampilkan dulu yang sesuatu yang saya lakukan gitu ya. Nah yang selanjutnya adalah petualangan. Petualangan anak-anak itu bukan yang istilahnya petualangan untuk pergi naik ke gunung dan yang ini bukan ya, tapi tahapan per tahapan belajar itu jadi sebuah petualangan. Contoh, hari ini baru mengenal baterai. Hari selanjutnya gitu, baterai ini disambung dengan kabel, lampunya nyala, itu petualangan. Terus, wah ini bisa menyalakan lampu, itu anak-anak tuh merasa, bisa ya gitu. Dan mungkin pasang saklar ataupun dan yang lain. Atau bisa petualangan permainan dengan seperti salah satu fitur misalnya Quizzes misalnya Quizzes itu platform kuis, Educaplay itu platform kuis yang anak-anak sekarang mungkin kalau Bapak Ibu lihat bisa suka nih. Nah itu nanti akan saya sampaikan tentu platform apa saja yang bisa digunakan untuk membuat pembelajaran ini menjadi sangat menarik gitu. Sangat menarik. Dan itu karena kita harus menyesuaikan dengan mereka. Karena ketika mereka itu sudah, kalau anak-anak istilahnya apa ya, mereka anak-anak itu sudah senang ke kita, jatuh hati ke kita gitu ya, sebagai gurunya, dan mereka itu punya rasa, wah ini Pak Kli yang ngajar nih misalnya.
wah ada apa lagi nih, itu akan menjadi salah satu yang tentunya kita cukup menyelipkan alurnya saja. Pasti anak-anak ini udah langsung ikut dengan alur yang sudah kita persiapkan. Nah, saya akan berikan contoh nih Bapak Ibu, rekomendasi alat-alat atau strategi pendukung pembelajaran. Nah, secara esensial Bapak Ibu tuh tidak harus sebagai kreator enggak, tapi Bapak Ibu bisa memanfaatkan platform-platform ini. Seperti TikTok. TikTok tuh paling hype untuk anak-anak sekarang tuh paling cocok TikTok. Makanya Bapak Ibu perlu sekali punya TikTok, perlu nggak? Perlu banget ya. Dan di situ pastikan Bapak Ibu sering membuka untuk rekomendasi yang pendidikan, makanya nanti akan playlistnya akan muncul pendidikan-pendidikan, tips mengerjakan soal, tips memahami praktikum, tips dan yang lain itu ada di TikTok. Kalau tidak TikTok ya YouTube bisa juga. Nah, kalau untuk estetika ini rekomendasi saya adalah menggunakan Canva. Kalau yang sudah tingkatan di atasnya itu bisa gunakan CapCut untuk edit-edit video. Nah, untuk adventure-nya ada banyak macam nih Bapak Ibu. Ada Quizzes, ada WordWall, ada Prof, Educandy, ada Kahoot. Nah, yang saya akan sambil satu saja, besok saya akan praktekkan bagaimana menggunakan Quizzes ya Bapak Ibu ya, satu. Jadi dalam satu pelatihan ini, keseruan ini saya akan bagikan banyak nih Bapak Ibu sebenarnya. Secara estetika bagaimana menggunakan Canva, menggunakan Quizzes tentunya untuk pembelajaran strategi pembelajaran berdiferensiasi nantinya, melengkapi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini saya akan bagikan ke Bapak Ibu praktik baik pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Nah, praktik baiknya saya mengambil salah satu materi itu tentang gerak Bapak Ibu. Mengajarkan tentang gerak di kelas 7. Nah, gerak ini kalau Bapak Ibu lihat di bagian bawah nih, ini praktiknya saya menggunakan, kebetulan di sekolah saya itu ada ekstrakurikuler coding. Nah, saya menggunakan robot coding, namanya robotikus. Robotikus itu bisa maju-maju, mundur-mundur, ke kanan, ke kiri, tergantung perintah yang kita berikan. Nah, ini itu menjadi salah satu yang saya manfaatkan untuk menjelaskan tentang gerak. Sehingga anak-anak ketika melihat tikusnya aja gitu, itu sudah jadi tertarik, oh gimana. Terus ada yang, mungkin ada yang beberapa yang nggak suka dengan tikusnya gitu ya. Terus mereka terus mempraktekkan secara langsung. Nah, kita harus pahami nih. Selain ini ada gaya belajar anaknya juga harus kita paham. Nah, kita akan simak begini Bapak Ibu. Kita harus pahami dulu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Proses pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan dengan 3 diferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi proses. Yang kedua diferensiasi konten ataupun diferensiasi produk. Di buku Marcy and Nordland itu dikatakan begini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan diferensiasi proses, Bapak Ibu perlu memahami tingkat pemahaman awal siswa. Diferensiasi proses ini diawali dengan tingkat pemahaman awal siswa. Jadi siswa itu ketika kita mulai pembelajaran ada yang sudah mahir. Biasanya tuh sekarang tuh nggak ada siswa yang datang kosong banget, itu nggak. Biasanya udah ada yang sudah mahir, ada yang biasa saja tengah-tengah, ada yang sama sekali belum tahu. Nah, terus bagaimana yang harus dilakukan dengan ini? Karena tingkat pemahamannya berbeda. Nah, nanti strateginya saya akan jelaskan nih, Boy. Nah, untuk konten, ini konten tergantung dengan gaya belajar siswa seperti yang ditulis Barbie Samilon. Tipe belajar siswa itu ada 3. Ada visual, auditori, sama kinestetik. Nah, ini kalau Bapak Ibu menerapkan diferensiasi konten, Bapak Ibu harus menyiapkan sumber belajarnya dengan 3 jenis ini. Nah, kalau untuk produknya macam-macam. Kalau untuk produknya juga hampir sama dengan gaya belajar. Sebenarnya anak-anak sekarang mau senang buat apa? Mau buat video silahkan, mau buat dalam satu proyek gitu anak kerjakannya beda-beda itu nggak masalah. Satu pakai gambar, satu infografis, satu rekaman podcast, terus satu pakai video boleh. Nah, itu diferensiasinya seperti itu. Tapi di proses yang saya senang gitu ya, istilahnya yang saya perhatikan banget itu, saya lebih suka diferensiasi proses untuk memberikan layanan kepada siswa. Diferensiasi proses itu yang senang. Kalau konten ini juga salah satu, tapi itu cukup banyak ya, Pak. Cukup banyak yang perlu dipersiapkan gitu untuk diferensiasi kontennya. Nah, selain diferensiasi ini, kita juga perlu perhatikan dari
tulisan yang ditulis oleh Suparto Raharjo itu ya di biografi singkatnya Ki Hajar Dewantara itu gini. Sebagai pendidik itu harus memahami kodrat anak adalah bermain. Sehingga kita tuh harus seru atau mungkin sok seru gitu ya. Tapi kita dengan bermain ini anak-anak itu akan suasananya akan cair Bapak Ibu ya. Suasananya akan cair sehingga pelaksanaannya tentu akan sangat menarik ketika pembelajaran ini seolah-olah mereka bermain tapi sebenarnya belajar. Nah, itu yang strategi memang harus kita latih seperti itu. Nah, ini implementasinya. Jadi saya kasih judul gini, Pak. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan robotikus murid fokus. Pembelajaran berdiferensiasi dengan robotikus murid fokus. Nah, sebelum saya akan menjelaskan ini, mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat YouTube dulu ya, Bapak Ibu ya. Saya akan menampilkan satu video dulu, saya akan bagikan ke Bapak Ibu. Sebelum saya akan menjelaskan secara detail. Kita akan simak satu video ya dari satu video yang saya buat gitu ya tentang pembelajaran ini, pembelajaran berdiferensiasi dengan robotikus murid fokus. Oke. Kita seringkali menyalahartikan bahwa memberikan akses pendidikan yang seimbang kepada siswa itu berarti semua siswa akan mendapatkan sumber belajar dan proses pembelajaran yang sama persis. Ini kurang tepat. Pembelajaran berdiferensiasi menyadari akan hal itu, bahwa semua siswa tidaklah sama, sehingga kita perlu memberikan akses belajar yang seimbang. Dalam arti memberikan sumber belajar, proses pembelajaran bahkan dukungan sesuai dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pembelajaran diferensiasi ini memang unik dan kompleks. Proses pembelajaran yang bermakna dan relevan menjadi poin penting dalam kesuksesan kegiatan belajar. Kadang agak was-was ketika kita menerapkan metode atau model pembelajaran yang tergolong baru kita pelajari. Tapi kita harus coba. Sebelum saya lanjutkan, apakah ini ada suaranya Bapak Ibu? Videonya? Suaranya terdengar, Pak. Aman ya? Ya, aman. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Pada video kali ini saya akan membagikan bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi pada mapel IPA tentang gerak kelas 7 di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Istilah gerak ini sebenarnya tidak asing di telinga anak-anak. Namun beberapa konsep gerak dalam sains memerlukan kecermatan dan penalaran kritis. Salah satunya menganalisa bagaimana sebuah benda dinyatakan bergerak. Pembelajaran berdiferensiasi dengan robotikus, murid fokus. Bagaimana itu? Penasaran? Pembelajaran ini memanfaatkan LMS, kuisis, sumber belajar terbuka, dan model robotikus. Pada tahapan awal sebelum memulai kelas, saya melakukan persiapan dengan mengamati hasil survei untuk mengetahui gaya belajar anak. Tahap ini guna mempersiapkan bahan ajar yang akan saya berikan kepada siswa. Nah, dalam hal ini saya perlu mempersiapkan bahan ajar dalam bentuk video, podcast, dan lembar kerja. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar anak. Pembelajaran dimulai dengan mengecek kesiapan siswa dan memaparkan tujuan pembelajaran. Tidak hanya itu, di awal proses pembelajaran saya juga melakukan asesmen diagnostik untuk memetakan apakah siswa sudah memenuhi kompetensi prasyarat dari materi yang akan dipelajari. Dengan menggunakan aplikasi kuisis, kita dapat memetakan berdasarkan tingkat kategori pemahaman dengan cepat dan tepat. Kategori 1, paham utuh. Kategori 2, paham sebagian. Dan kategori 3, belum paham. Hasil ini kita jadikan dasar dalam pembuatan kelompok. Keseruan pembelajaran ini dimulai ketika saya melontarkan pertanyaan. Bagaimana benda dinyatakan bergerak? Apakah bergoyang-goyang seperti ini juga termasuk bergerak dalam sains?
kita mulai investigasinya. Demonstrasi dengan robotikus akan memberikan pengalaman yang berkesan untuk menemukan konsep gerak secara spesifik tentang perpindahan dan jarak. Selanjutnya, siswa akan bekerja dalam kelompok untuk investigasi lebih lanjut dengan panduan lembar kerja. Di sini guru membuat kelompok sesuai kategori pemahaman. Dalam pembentukan kelompok, setiap siswa akan dipasangkan dengan tingkat kategori pemahaman yang berbeda. Siswa dengan kategori 1 akan menjadi narasumber. Namun apabila siswa ini membutuhkan bantuan, dapat bertanya kepada guru. Guru juga menyiapkan sumber belajar untuk meningkatkan pemahaman siswa kategori berkembang sesuai dengan gaya belajar mereka. Siswa dengan gaya belajar visual akan belajar dengan mengamati video pembelajaran melalui YouTube. Siswa auditori akan belajar dengan menyimak podcast. Dan siswa kinestetik akan bertindak lebih aktif dalam menyelesaikan lembar kerja praktikum robotikus. Khusus untuk siswa kategori 3, guru wajib melakukan pendampingan dan memberikan penjelasan lebih intensif. Dan pada tahapan selanjutnya, masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Setelah kegiatan dalam kelompok selesai, guru melakukan asesmen formatif dengan rentang waktu yang sudah ditentukan. Siswa diberikan asesmen dengan jenis asesmen sederhana dan kompleks. Langkah pertama, soal sederhana diberikan kepada semua siswa. Selanjutnya, soal jenis kompleks dapat dikerjakan siswa yang selesai terlebih dahulu, sebelum waktunya habis tentunya. Dan semua soal ini diberikan melalui LMS. Jadi lebih cepat dan mudah untuk diberikan feedbacknya. Pada kegiatan penutup, siswa dan guru menyimpulkan dan melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran hari ini. Tercapainya pembelajaran ini terlihat ketika siswa melakukan paparan hasil praktikum dan hasil asesmen formatif. Pembelajaran ini berfokus pada dua hal diferensiasi, yaitu diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Pada diferensiasi konten, setiap siswa dengan gaya belajar yang berbeda akan mengamati sumber belajar yang berbeda pula, sesuai dengan gaya belajar auditori, visual, ataupun kinestetik. Kedua adalah diferensiasi proses. Setiap kelompok akan berkolaborasi dengan peran masing-masing, sesuai dengan kategori tingkat pemahaman. Dan juga melakukan assessment sesuai jenis assessment, apakah hanya mencapai tingkat sederhana atau tingkatan kompleks. Rasa was-was dan kekhawatiran ini dalam pelaksanaan pembelajaran akan hilang, terjawab dengan siswa yang asik dan fokus dalam pembelajaran. Catatan dalam pembelajaran ini, kita harus menanamkan bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar mereka, sehingga kita akan mendapatkan bantuan dari siswa dan dapat mengambil waktu untuk memberikan bimbingan bagi siswa yang membutuhkan. Berikut adalah praktik baik yang saya laksanakan di SMP Kristen Krista Citra Parakan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Suaranya belum dihidupkan. Oke, baik. Itu mungkin Bapak Ibu yang saya lakukan gitu ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya melihat tadi di YouTube itu biasanya kalau di-share di Zoom itu agak tersendat, mungkin Bapak Ibu bisa melihat di YouTube langsung ya, saya berikan linknya. Nah, secara garis besar, secara sederhana mungkin Bapak Ibu sudah menangkap gitu ya, bagaimana apakah pembelajaran diferensiasi ini kuncinya adalah memberikan bimbingan satu persatu gitu. Tentu tidak Bapak Ibu sebenarnya. Berdiferensiasi ini adalah memberikan peran yang tepat kepada setiap siswa. Pemberian peran yang tepat kepada setiap siswa ini akan memberikan dampak yang tentunya kelas ini akan kondusif. Contoh nih, di awal itu kan ada tes dan ada
pembagian kelompok yang paham utuh jadi narasumber, yang paham sebagian dia bisa belajar sendiri, terus yang terakhir belum paham itu kita harus tahu nih mana aja anak yang belum paham. Kita berikan pendampingan khusus di sana. Karena ketika anak memiliki tingkat pemahaman yang berbeda gitu ya, dia akan berkembang tentunya dengan berbeda, dan bahkan asesmen formatifnya ada 2 juga tingkatannya. Jadi ada satu hal yang paling penting ketika pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu, yaitu adalah asesmen diagnostik atau asesmen awal. Asesmen awal ini ketika mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini wajib sekali dilakukan. Terus pertanyaannya begini biasanya. Terus asesmen awal yang dilakukan tesnya itu isinya apa Pak gitu Mas? Asesmen awal yang dilakukan ini biasanya adalah yang dicek adalah materi prasyarat. Contoh kalau misalnya untuk saya tentang gerak gitu, materi prasyarat yang saya gunakan adalah seperti penjumlahan garis bilangan saja. Misalnya 3 min 4 itu berarti 3-nya ke kanan, min 4-nya ke kiri, atau garis bilangan dan yang lain itu harus paham sebelum anak mengetahui tentang perpindahan dan juga jarak ya. Perpindahan dan juga jarak. Jadi asesmen format diagnostik ini asesmen awal, bukan seperti pretest sama post-test ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau pretest sama post-test kan sama tuh. Nah kalau asesmen diagnostik itu lebih mendalam untuk mengetahui anak ini sudah paham seberapa jauh gitu tentang gerak, tentang prasyarat tentang gerak. Nah itu yang penting. Kalau sudah tentu dibagi menjadi beberapa kategori. Nah untuk mengubah itu, untuk mengetahui hasil secara cepat, itu tidak bisa kita misalnya menggunakan tes tertulis. Itu pasti kita ngoreksinya lama. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan salah satu aplikasi yang saya gunakan juga, ini adalah aplikasi Quizzes Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu perhatikan. Ini aplikasi Quizzes. Nah, di pertemuan 2 saya akan praktekkan bagaimana menggunakan Quizzes. Bapak Ibu tentu wah gimana sih Quizzesnya, cuma dipameri aja nih pakai Quizzes, tapi tenang, nanti di pertemuan yang kedua saya akan jelaskan bagaimana menggunakan Quizzes. Nah, tahapan kedua yang saya lakukan adalah investigasi sederhana supaya anak-anak tidak kacau ketika bermain si tikus sebenarnya. Ketika bermain tikus itu seperti apa, itu kita melakukan demonstrasi sederhana supaya dalam praktikumnya mereka akan lancar dalam melaksanakan praktikumnya dan menjelaskan bagaimana praktikumnya harus dilakukan, aktivitasnya harus dilakukan. Nah, yang paling penting lagi dari hasil asesmen diagnostik ini, larinya ke sini Bu Ibu, peran masing-masing siswa. Ada 3 kategori, paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Paham utuh ini akan menjadi narasumber. Kalau paham utuh ini tidak diberikan peran, biasanya dia akan mengganggu temannya, lah saya udah paham, nggak perlu dengerin gurunya. Tapi kalau diberikan peran sebagai narasumber, dia biasanya akan menjadi senang. Saya yang jelasin nih ke kelompok, dia akan senang di situ. Biasanya mereka, wah ini saya udah tahu duluan nih, tak jelasin sini, itu akan menjadi perannya akan tepat. Kalau yang paham sebagian anak-anak, ini akan diberikan sumber belajar yang mereka bisa tambah sendiri dan mendengarkan penjelasan dari narasumbernya. Nah, kalau anak yang belum paham, itu perlu sekali kita dampingi. Mungkin dari narasumber juga menyampaikan ke temannya masih, wah Pak ini masih belum paham Pak. Nah, itu kita kesempatan untuk memberikan penjelasan secara personal lebih detail. Nah, selain peran ini juga kita perlu menyesuaikan untuk diferensiasi konten gitu ya. Itu kita perlu menyesuaikan gaya belajar. Sediakan video, sediakan audio atau podcast, dan tentunya adalah aktivitasnya. Kalau tidak bisa membuat sendiri, tentu cari di YouTube, itu sangat banyak referensi Bapak Ibu dan bisa kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah karena ini siklus pembelajarannya singkat, asesmennya adalah asesmen formatif, bukan asesmen sumatif. Jadi asesmennya adalah asesmen yang untuk mengevaluasi pembelajaran kita. Nah, asesmen formatif ini karena anak-anaknya itu adalah berbeda gitu ya, istilahnya kita memberikan peran yang berbeda, kita mengetahui anak itu berdiferensiasi, kita siapkan 2 asesmen formatif. Satunya tingkat sederhana, satunya tingkatan kompleks. Biasanya anak yang sudah paham itu sederhana langsung tuntas nih, istilahnya nilainya udah bagus gitu ya. Dia bisa langsung mengerjakan ke yang kompleks, bisa yang lebih tingkatannya lebih tinggi. Nah, ini dari awal itu adalah prosesnya dia istilahnya kemampuannya berbeda, di akhir pun dengan asesmen yang tingkatannya berbeda dia juga akan memiliki pemahaman yang berbeda juga.
sudah secara minimal dia sudah mencapai, tapi anak yang punya lebih tinggi dia belajar lebih lagi dengan tingkatan yang kompleks. Nah, itu gambaran secara sederhana. Nah, ini Bapak Ibu diferensiasi proses setelah kuis itu kita perlu membagi kelompok, memisah-misahkan yang paham utuh, paham sebagian dan belum paham itu dibagi menjadi kelompok yang berbeda. Jadi di setiap kelompok itu akan punya peran masing-masing. Yang paling atas ini yang paham utuh nih Bapak Ibu. Berarti ini dia jadi narasumber. Narasumbernya siapa? Di sini ada Raya, itu berarti narasumber. Gaby jadi narasumber, Elisa jadi narasumber, Michelle jadi narasumber. Anak yang perlu kita pahami, yang perlu kita berikan pendampingan lebih lanjut, ini yang paling bawah. Reno nih perlu didampingi Alan, Prima, dan satu lagi Yosua. Nah, ini perlu didampingi lebih lanjut. 4 anak ini perlu diperhatikan, kita berikan penjelasan lebih detail. Nah, kalau yang tengah-tengah ini biarkan mereka, biasanya anak-anak tuh ada yang senang, biarkan mereka milih, oh saya belajar lewat video aja, saya belajar ini, dan juga tentunya, wah ini praktikumnya harus kita selesaikan, nah, ini kerjasama dalam kelompoknya. Nah, itu akan ketika peran itu diberikan, diferensiasi ini akan berjalan istilahnya. Diferensiasi akan berjalan karena peran itu. Mereka akan punya aktivitas sendiri yang sesuai karena peran itu. Nah, ini terkait ya seperti itu untuk peran dan yang lain. Nah, ini beberapa video yang saya buat juga. Ini YouTube tentang gerak. Terus kalau Bapak Ibu perhatikan ada satu di sini, ini lembar kerja. Lembar kerja yang saya buat tentang perpindahan. Simpel saja lembar kerja. Ada nama anggota, ada sedikit deskripsi dan pertanyaan. Di sini ada sedikit deskripsi pertanyaan. Ada langkah yang harus dilakukan waktu praktikum di sini. Ini gerakan-gerakan bisa pakai tikus atau bisa loncat, dan terakhir adalah anak-anak akan menjawab pertanyaan yang dipaparkan nantinya untuk bahan diskusi juga. Diskusi dalam kelompok kemudian dipaparkan menjadi diskusi dalam kelas seperti itu. Nah, ini nantinya saya akan berikan tipsnya. Kalau tadi saya biarkan kuisis, ini akan pakai Canva nih Bapak Ibu. Besok saya akan perlihatkan Bapak Ibu bagaimana Bapak Ibu pakai Canva untuk membuat sebuah lembar kerja. Waduh, udah pakai kuisis, besok dipelajari juga. Membuat lembar kerja dengan Canva kita pelajari juga. Maka jangan sampai besok tertinggal ya Bapak Ibu, jangan sampai besok telat untuk kita bahas bagaimana membuat bahan-bahan pendukung untuk melakukan pembelajaran ini. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat tadi scene-scene-nya gambar-gambarnya yang Bapak Ibu bisa perhatikan, diferensiasi kontennya itu adalah konten ada, saya lihat dari hasil hasil analisis dari guru BK. Kalau kami itu untuk analisis kemampuan dasar anak tuh bekerja sama dengan psikolog, kebetulan sekolah tuh bekerja sama dengan psikolog. Terus dari psikolog mereka tes, habis itu hasilnya dibagikan ke semua guru. Dari semua guru itu kita mendapatkan hasil seperti ini. Nah, kita siapkan bentuknya video, audio, dan juga lembarnya. Kalau misalnya di kelasnya tidak ada yang auditori misalnya, berarti ini tidak perlu disediakan. Kita sediakan 2 saja. Nah, kalau untuk diferensiasi prosesnya tadi, itu kuis untuk mengetahui pemahaman awal. Kemudian diberikan peran. Ada yang sebagai narasumber atau dijelaskan secara pribadi. Setelah itu tentu anak-anak akan menyampaikan hasil dari diskusinya. Dan yang paling penting Bapak Ibu ketika sekarang melakukan pembelajaran, sebisa mungkin kalau bisa manfaatkan teknologi. Karena salah satunya ketika menggunakan kuisis, itu evaluasi jadi lebih cepat. Ketika ada video, itu hasilnya bisa diulang-ulang ketika anak-anak bisa untuk menggunakan, misalnya sudah ada akses internet dan juga tentunya ada perangkatnya. Nah, yang ketiga kalau Bapak Ibu ada yang pakai LMS seperti Google Classroom ataupun LMS yang lain, kebetulan kalau punya saya menggunakan psikologi gitu ya, itu kita formatifnya langsung menggunakan di LMS-nya langsung, sehingga nilainya itu akan langsung muncul dan kita akan langsung berikan feedback-nya dengan LMS itu ketika itu bisa dilakukan. Nah, kebetulan di sekolah itu memang mendukung penggunaan smartphone. Jadi anak-anak boleh menggunakan HP, terus kita guru-gurunya memang udah disediakan untuk fasilitasnya untuk memanfaatkan itu, sehingga memang beruntung bagi saya gitu ya, bagi saya untuk memanfaatkan teknologi yang sudah ada itu. Mungkin ada di bagian di tempat Bapak Ibu ada yang memang tidak boleh menggunakan HP ataupun
sinyalnya agak susah, nah itu kita harus memutar otak bagaimana menggunakan fasilitas-fasilitas itu tetap bisa dimanfaatkan anak, atau kita bisa ubah, membuat modul-modul yang menarik di Canva, terus dicetak, habis itu dikerjakan anak-anak, itu juga akan sangat membantu tentunya. Nah, ini hasil asesmen formatifnya dari anak-anak, dari tampilan di LMS saya itu udah muncul nilainya anak-anak. Ini dikerjakan, ini kesempatannya ada anak yang mengerjakan 5 kali, ada anak yang mengerjakan sekali langsung sudah. Biasanya anak yang mengerjakan sekali langsung oke gitu, langsung paham, itu dia akan lanjut ke asesmen yang lebih kompleks. Asesmen formatif yang sederhana ini semuanya pilihan ganda dan pertanyaannya cukup sederhana. Nah, untuk asesmen yang formatif yang kompleks kita berikan beberapa analisis seperti literasi sama numerasi yang cukup detail ya Bapak Ibu ya, pertanyaan yang cukup detail di sana. Untuk untuk asesmen formatifnya. Nah, kalau untuk yang sederhana ini biasanya pilihan ganda jadi otomatis keluar nilainya. Tapi kalau untuk formatif yang kompleks itu kita buat yang isi, jadi kita perlu manual untuk koreksi di sana. Dan kita sudah sampaikan di sini juga akan muncul nilainya dan bisa kita sampaikan feedbacknya secara langsung. Nah, itu kalau kita gunakan. Kemudian kalau sudah tentu kita cari tahu gitu ya. Ini kerjaan anak-anak saya foto. Hasilnya di sini, hasilnya udah oke gitu ya. Kalau untuk prosesnya saya kira aman. Nah, yang seru itu ketika kita memberikan umpan balik dan anak-anak menjawab. Ini dari hasil anak-anak beberapa saya tampilkan bagaimana pembelajaran tentang gerak ini poinnya dari 3 sampai 5. Nah, masih dominan paling banyak ada di poin 4 sama 5, poinnya sama nih. Akumulasinya sama. Kalau bagaimana penggunaan robotikus ternyata di yang ketiga gitu ya. Di indikator yang ini di poin yang ketiga itu ada sedikit 4 anak yang merasa poinnya ini saya kasih rating 3 aja deh. Nah, saya penasaran juga dengan pendapat anak-anak tentang pembelajaran ini. Anak-anak menyampaikan yang ini ada yang seru, bermanfaat gitu ya. Pembelajaran menggunakan robotikus sangat seru, menyenangkan walaupun terdapat kendala karena robotikusnya tidak bergerak sesuai yang diharapkan. Nah, anak-anak sekarang itu netizen Bapak Ibu. Dia tuh anak-anak sekarang tuh jujur-jujur kalau sudah suruh mengisi kuesioner atau apapun tuh jujur-jujur. Dia tuh udah berjiwa netizen lah istilahnya. Jadi yang disampaikan kalau nggak seru ya nggak seru gitu. Sedikit misalnya susah ya susah gitu. Ini ada satu lagi sedikit pusing. Nih. Ada juga yang mengatakan sedikit pusing. Nah, ada juga yang menurut saya menarik karena model pembelajarannya sangat membantu. Ini ada lagi yang mungkin robotikusnya bisa diperbaiki agar tidak error, dan ini memang disampaikan secara detail mungkin ya untuk pelaksanaannya di sini. Dan itu menurut saya feedback seperti ini menjadikan saya masukan yang wah ini harus ada sesuatu yang mungkin di awal itu demonstrasinya itu kurang detail Bapak Ibu. Mungkin anak yang pas pencet tuh harusnya riset dulu malah tidak riset sehingga tikusnya ini nggak mau diberikan perintah yang secara detail. Oh ini jadi masukan untuk saya. Mungkin itu praktik baik yang saya lakukan Bapak Ibu untuk anak-anak saya, dan semoga gambaran diferensiasi yang saya lakukan ini dapat memudahkan Bapak Ibu juga, dapat memudahkan siswa juga, dan tentunya Bapak Ibu bisa untuk mencoba menjadikan pembelajaran itu dengan sumber belajar yang bervariatif. Dan dengan model yang seperti ini, dengan peran yang memberikan anak peran seperti itu bisa mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Mungkin itu saja Bapak Ibu untuk materi yang saya sampaikan. Semoga memberikan input kepada Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi. Dan tentunya ini pun saya masih banyak perlu masukan juga dari beberapa, bahkan anak-anak pun memberikan masukan ke saya, dan itu menjadi saya terus diferensiasi apa lagi yang perlu diperhatikan. Ternyata kita perlu memperhatikan mereka tuh ada yang siap, ada yang enggak. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui catatannya adalah ketika melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang paling penting adalah kita perlu melakukan tes awal dulu. Assessment awal terlebih dahulu. Dan kita secara cepat mengetahui itu, kita bisa memberikan peran yang tepat kepada siswa. Dan peran yang tepat itu akan menjadikan pembelajaran menjadi lebih maksimal. Dan tentunya meningkatkan potensi anak-anak itu lebih bagus lagi. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya sampaikan, mungkin kita perlu diskusi dan yang lain. Bapak Ibu ada pertanyaan, saya persilahkan Mbak Lulu bisa untuk memandu. Terima kasih Bapak Ibu.
Baik, terima kasih atas penyampaian dari narasumber kita pada malam hari ini. Sangat menarik sekali Bapak Ibu materi yang telah disampaikan oleh narasumber kami. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan melakukan raise hand. Nanti akan saya persilahkan satu persatu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya ke narasumber kita pada malam hari ini. Di sini sudah ada Bapak Sugianto yang sudah raise hand, Pak. Silahkan Bapak bisa menghidupkan audionya dan bisa menghidupkan videonya juga, agar bisa langsung berinteraksi dengan narasumber kita pada malam hari ini. Baik, silahkan Pak pertanyaannya. Terima kasih Bu. Ini sangat menarik ya tadi contoh yang disampaikan oleh narasumber. Saya ingin bertanya kalau penerapannya untuk kelas bawah ya, karena kebetulan saya di SD ya. Kalau melihat tadi kan contohnya itu sepertinya anak-anak kelas atas atau mungkin SMP ya. SMP, Pak. Kalau untuk anak kelas bawah gimana Pak? Untuk kelas 1 misalkan. Kan sekarang kelas 1 juga dengan kurikulum Merdeka itu harus diterapkan juga pembelajaran berdiferensiasi itu. Bagaimana cara membagi mereka dengan kelompok tiga gaya belajar anak itu melalui apa Pak sebaiknya? Terima kasih Pak. Baik Pak. Jadi begini, ketika saya mengamati sendiri gitu ya, mengamati anak saya gitu ya, sebenarnya pembelajaran diferensiasi ini malah diterapkannya di kelas rendah, Pak. Kalau saya lihat tuh di TK itu tidak ada judulnya diferensiasi, tapi malah melakukan pembelajaran diferensiasi yang utuh gitu. Kalau saya cermati, karena ketika anak-anak itu anak-anak belajar di jenjang rendah gitu ya, guru itu bisa memberikan perhatian yang lebih dibanding ketika seperti saya SMP gitu ya. Mengajar SMP itu masih berikan peran aja udah selesai. Tapi kalau kita lihat guru-guru rendah itu sangat telaten dan sangat yang lain. Misalnya nih, ketika saya mendiskusi juga dengan beberapa guru, bagaimana Pak ngajar di kelas 1? Saya kan penasaran ya, teman saya kuliah, terus teman saya main juga, terus saya tanya, wah saya ngajar kelas 1 sekarang. Oh gimana tuh ngajar kelas 1? Wah seru banget gitu ya. Karena anaknya macam-macam. Nah, ketika pembelajaran diferensi ini dilakukan, biasanya yang terlihat gitu ya, itu adalah kita menyiapkan gaya belajar, kontennya ini akan menjadi salah satu yang penting sekali. Jadi ada anak yang suka video gitu misalnya, ada anak yang suka menggambar. Nah itu perlu kita buatkan seperti perbanyak lembar kerja itu menjadi kunci. Kalau untuk kelas rendah itu perbanyak lembar kerja itu jadi kuncinya. Ketika ada lembar kerja satu dan yang lain, ini anak-anak akan muncul dan kita tidak bisa langsung seperti asesmen awal ya saya kira ya. Karena untuk anak kecil ini adalah pengamatan. Kalau untuk jenjang rendah ini pengamatannya yang cukup lama, sehingga kita mengamati, oh anak ini suka dengan lembar kerja ini, makanya kita berikan. Oh anak ini ada yang suka lari-lari, udah kita tahan dulu, kita selesaikan yang ini, baru setelah itu anak yang lari-lari ini kita kasih perhatian lebih. Biasanya guru-guru kelas rendah seperti itu, dia mengetahui beberapa karakteristik anak didiknya itu lebih detail. Dan kalau saya perhatikan tuh layanannya itu memang harus lebih ekstra Pak, jujur lebih ekstra dibanding ini. Dengan karakteristik diferensiasinya adalah benar-benar memberikan dari satu individu ke beberapa individu yang lain itu berbeda. Oh kadang anak ini senang dengan aktivitas nyanyi-nyanyi nih, kita buat menghafalkan Pancasila dengan nyanyi gitu. Itu ada juga. Atau kita dengan satu anak yang ini tuh suka nulis banget. Nah, kita siapkan lembar Pancasila yang mereka akan mengisi lambang ini, itu namanya lambang apa, dan yang lain. Dan beberapa mungkin ada anak yang agak susah banget diberikan ini. Nah, itu perlu dirangkul, diceritain, terus di apa. Nah, itu berikan perhatian yang lebih. Saya kira tahapan itu memang bertahap. Kalau untuk anak, jadi untuk mengetahui asesmen awalnya adalah pengamatan. Tidak bisa langsung menggunakan kuis ya kalau untuk jenjang SMP SMA itu akan cocok. Dan kelas tinggi, mungkin kalau kelas tinggi mulai 4 itu menggunakan kuisi sudah oke. Saya juga beberapa melihat di sekolah di SD saya itu penggunaan HP mulai kelas 4 itu cukup membantu untuk melakukan tes awal seperti itu Pak Abdul Rohim. Baik, silahkan Pak, mungkin ada tanggapan?
Baik, mungkin kita langsung ke penanya selanjutnya. Di sini sudah ada Ibu Ruth, sebentar. Di sini ada Ibu Ruth Agnes Bunga. Silahkan Ibu bisa dihidupkan audionya dan bertanya. Baik, perkenalkan saya Ibu Ruth Agnes Bunga SPDGR dari Timur Tengah Selatan. Saya mengajar di desa yang sangat terpencil, jauh dari kota, harus melewati sungai, berjalan kaki cukup jauh. Dan saya mau bilang bahwa sebagai guru TK, salah satu proses pembelajaran yang bisa mendukung keberhasilan pembelajaran itu sendiri adalah audio. Nah, ini di sini saya mau bilang bahwa ketika kami ada di sana, kami tidak punya listrik juga, mana mungkin saya bisa, proses pembelajaran itu bisa berhasil. Tetapi strategi yang kami buat, yaitu kami hanya bisa memberikan pembelajaran itu melalui HP yang ada tuh anak-anak menonton pada saat itu. Nah, terkait dengan penilaian atau asesmen, kemarin ketika saya mengikuti kegiatan, mereka sudah menyampaikan bahwa untuk TK sudah tidak memiliki belum memiliki pemahaman yang dengan perintah-perintah pun tidak 100% perintah kita sampaikan mereka paham gitu ya. Nah, untuk sebenarnya kalau kita lihat seperti kemarin ada beberapa materi yang disampaikan di transisi PAUD SD tuh Bu. Ada yang baru-baru ini kan ada transisi PAUD SD tuh. Nah, di PAUD ini memang mencoba untuk memberikan bagaimana anak itu yang dilihat adalah perkembangan pergerakannya, istilahnya kalau untuk asesmennya aja menggunakan catatan anekdot gitu ya. Itu menggunakan catatan anekdot. Jadi anak sekarang bisa membuang sampah pada tempatnya ada dilaporkan ke orang tua dan itu ada catatannya mulai dari keterangannya adalah SB, BSB sudah sangat berkembang dan yang lain itu yang disampaikan di sana. Sehingga memang ketika saya melihat yang diinginkan itu kita tidak langsung memberikan bahwa bentuk rumah itu seperti ini. Tapi kita bisa berikan pemahaman anak-anak melihat aktivitas dulu, setelah itu mereka diberikan kertas, coba kalian setelah keliling dengan melihat rumah-rumah ini, ketika punya keinginan membuat rumah, bagaimana rumah yang akan kalian gambar gitu. Menjadi salah satu yang tentunya bagaimana bentuk yang kalian inginkan. Nah, itu seperti angan-angan yang tentunya meningkatkan kreativitas anak-anak. Atau bisa bahkan kalau misalnya memberikan tambahan ketika menggambar rumah tuh baru ada tutupnya, terus anak-anak melengkapi. Nah, itu akan menjadi sesuatu yang asik, ada panduannya sedikit, ada tahapannya sedikit, dan anak-anak akan menjadi tertarik. Sebenarnya anak sekarang itu paling banyak adalah aktivitasnya. Dan saya lihat, kalau melihat dari perkembangan ketika anak saya TK itu adalah bagaimana mereka punya interaksi satu dengan yang lain, dengan temannya, itu menjadi sangat pokok sekali. Interaksi satu dengan temannya, bahkan catatan-catatan anekdot anak saya itu ketika saya perhatikan, itu catatannya adalah dia membantu temannya berbaris, dia membantu membersihkan sepatu yang tidak dalam loker. Itu catatan-catatannya adalah keseharian saja dan itu tentu menurut saya berpengaruh sekali ke keseharian anak saya ketika kita melihat memang catatannya di sana tidak lebih dominan untuk aktivitas keseharian mereka, dan kalau kreativitasnya ya kita berikan beberapa banyak untuk mungkin lembar tetap ya, tapi tidak begitu banyak lembar yang untuk berhitung dan yang lain itu tentu sangat perlu untuk diperhatikan Bapak Ibu ya, untuk dihindari diperhatikan. Jadi memang pemahaman untuk TK ini Bapak Ibu yang memiliki strateginya. Kita perlu mengembangkan kalau misalnya Bapak Ibu perlu sekali memiliki bahan ajar atau lembar kerja yang menarik untuk TK. Nah, besok pertemuan besok
itu saya akan tampilkan di Canva itu ada beberapa lembar-lembar yang bisa melengkapi gambar atau memberikan pola-pola yang sama, itu bisa diambil Bu, nanti bisa langsung dimanfaatkan, misalnya seperti Burut, itu bisa di-download, kemudian dicetak kan sudah, anak-anak tidak perlu internet dan yang lain ya kalau sudah dicetak, tapi paling tidak Burut sudah bisa Zoom seperti ini, nanti bisa memanfaatkan Canva, mencari sumber yang tepat, nanti diberikan ke anak-anak, itu akan sangat membantu tentunya untuk strateginya. Seketika kita bisa menggunakan salah satu digital itu menggunakan Canva. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang telah diberikan. Baik, di sini untuk pertanyaan Anda pada Zoom meeting, mungkin kita untuk 3 orang saja Bapak Ibu. Di sini ada Ibu Umayatin Khalid yang sudah raise hand. Silahkan Ibu bisa menghidupkan audionya. Baik, mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa melakukan raise hand terlebih dahulu, agar kami bisa persilahkan. Agar bisa berinteraksi langsung dengan narasumber kami. Baik, mungkin kita langsung beralih ke pertanyaan pada kolom chat Pak ya. Mungkin untuk pertanyaan di kolom chat saya persilahkan Bapak langsung untuk menjawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari peserta diklat, mungkin bisa langsung ditanggapi Pak. Baik. Silahkan. Mungkin ada satu ini pembelajaran diferensiasi kan ada 3 jenis ya Bapak Ibu ya. Ada 3 jenis di sini, apakah ketiganya itu harus dilakukan sekaligus atau boleh ambil salah satunya. Nah, proses pembelajaran diferensiasi ini boleh untuk mengambil salah satunya Bapak Ibu. 1 atau 2 saja untuk mengambil, istilahnya ketika Bapak Ibu pengen saja diferensiasinya adalah diproses, sangat boleh. Kalau yang saya praktekkan itu saya mengambil 2. Diferensiasi proses dan juga konten. Nah, yang satunya adalah produk. Nah, produk ini biasanya cukup membutuhkan waktu yang cukup lama, karena produk ini akan dikerjakan aktivitas anak secara proyek. Misalnya produknya adalah ketika belajar tata surya nih, di anak saya kemarin itu ketika belajar tata surya di beberapa anak SMP, itu kita ada proyek untuk merepresentatifkan apa yang sudah mereka pelajari tentang tata surya. Ternyata anak-anak ada yang membuat produknya dalam bentuk video, wah saya mau memaparkan aja dalam bentuk video lah. Atau ada yang memaparkan dalam bentuk TikTok, itu ada yang berjoget-joget tapi ada keterangan-keterangannya. Saya juga, ada ide yang seperti ini tapi menarik gitu lah. Kontennya tentu di diferensiasi produk ini berbeda-beda. Ada yang membuat model tata surya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mungkin penasaran bisa lihat di ini Bapak Ibu, bisa melihat di Instagram saya gitu ya. Ini saya biasanya bagikan beberapa video-video singkat gitu ya tentang pembelajaran yang saya lakukan. Nah, di sini kalau kita lihat di reel-nya itu macam-macam. Ini ada yang dengan joget-joget. Kadang saya nge-repost dari karya dari anak-anak dan itu sangat menarik Bapak Ibu. Ketika ada anak sekarang tuh udah terbiasa dengan aktivitas, makanya ketika diberikan tugas proyek hasilnya itu biasanya di luar ekspektasi kita. Mereka tuh lebih keren kalau dibilang dibanding dengan kita hanya menargetkan ini itu satu, ternyata kalau diberikan kebebasan hasilnya mantap-mantap. Bisa kita lihat dan itu tentu akan sangat membantu ketika melihat anak itu aktivitasnya baik dan hasil karyanya atau produknya itu merepresentasikan setelah mengikuti pelajaran itu akan menjadi satu kebanggaan buat kita seorang guru. Seperti itu. Apalagi nih? Yang mana nih, Mbak? Di sini mungkin kita beralih lagi ke yang Zoom meeting, Pak. Oh, boleh. Ya, sini sudah banyak sekali yang raise hand. Di sini ada Ibu Asiati SPD MPD. Silakan Ibu mungkin bisa langsung bertanya, bisa menghidupkan audionya. Baik, Bu. Terima kasih. Yang pertama saya perkenalkan diri, Bu. Saya dari Palu, Sulawesi Tengah, Pak. Baik. Ini sangat menarik, Pak. Kapasitas saya di sini sebagai kepala sekolah yang bertugas sama dengan Ibu yang pertama tadi di daerah terpencil. Nah, ini setidaknya harapan saya setelah saya mengikuti diklat, tentunya
bisa saya transfer ilmu pengetahuan ini ke guru-guru saya. Walaupun ada pendampingan yang dilakukan oleh daerah, tapi setidaknya saya bisa memberikan pemahaman lebih dekat kepada guru saya. Sehingga saya butuh penjelasan yang dari Bapak kembali. Ada di sini tadi saya simak penjelasan Bapak di awal, ada 3 poin penting dalam pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Yang pertama esensial, kemudian yang saya butuh penjelasan kembali adalah estetika. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan simakan saya tadi adalah poin ketiga, petualangan. Di situ kalau saya menyimak tadi bahwa pembelajaran yang berkesinambungan atau dalam arti sambung menyambung ya dalam memberikan materi. Betul. Tadi Bapak sempat berikan contoh seperti praktek materi listrik. Pada pertemuan pertama kita perkenalkan dulu misalnya baterai dan cara kerjanya, kemudian pertemuan berikutnya lagi artinya sambung menyambung, tentunya diperkenalkan lagi lampunya dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya, ini kan di SD itu terutama barangkali di kelas rendah juga seperti teman tadi, apakah cara seperti ini yang Bapak lakukan ini bisa guru saya terapkan ke materi-materi yang lain, pada mata pelajaran yang lain dengan materi-materi tertentu selain listrik itu, dan bagaimana strateginya ketika guru saya melakukan itu. Terima kasih, Pak. Baik. Langsung aja Mbak Lu ya. Ya, silakan Pak, langsung saja dijawab. Oke, yang pertama tadi estetika Bu, keindahan. Keindahan dalam materi itu anak-anak sekarang tuh nggak mau yang istilahnya kalau lihat tuh hanya hitam putih saja. Nah kalau Bapak Ibu lihat ketika saya buat menggunakan Canva nih, kita tuh bisa buat lembar kerja yang bentuknya, nah kalau kita lihat bagian mata itu menjadi lebih menarik ketika lihat warnanya warna-warni itu istilahnya ya. Dan itu memberikan estetika yang sangat menarik gitu loh istilahnya. Kalau kita lihat nih bangun dan bentuk. Kalau kita menggunakan gambar di papan tulis tentu kadang bentuknya juga tidak sama. Kadang juga gambar kita tuh kurang bagus. Nah, ketika menggunakan salah satu alat teknologi ini gitu ya. Itu Bapak Ibu bisa memilih berbagai macam lembar kerja yang bisa dimanfaatkan. Kalau ini kan pola ya, ini untuk kelas rendah nih. Pola segi 6, terus ini ada 4, ini terus selanjutnya apa lagi? Nah, itu akan jadi menarik. Satu lagi deh, banyak sekali di sini yang diberikan gitu ya. Nah, contohnya makanan sehat, makanan tidak sehat. Ini pun bukan sesuatu yang istilahnya menguji ya, tapi memberikan anak-anak, oh ya nih, kentang goreng, sehat nggak ya? Wah enak, tapi kata mama tuh nggak sehat ya. Itu biasanya jadi anak-anak tuh membalikan ke mereka sendiri. Dan dari pemilihan itu, biasanya anak-anak yang sekarang itu pintar untuk mengemukakan pendapat. Anak sekarang itu kecil-kecil jago berpendapat. Itu yang kita lihat anak-anak sekarang. Makanya ketika ada seperti ini jangan secara strateginya jangan cuma menjelaskan dan bagus-bagusan aja, tapi kenapa tuh kok yang satu kamu milihnya itu nggak sehat? Kenapa sih sehat? Nah itu anaknya akan memaparkan dan teman lain juga enggak. Kalau yang ini nggak sehat, tapi enak loh, tapi nggak sehat. Itu biasanya ada beberapa dilihat dan sebagai guru kita memberikan memberikan pengertian bahwa oh mana yang sehat, mana yang tidak sehat, kenapa tidak sehat, kenapa sehat. Karena anak sekarang tuh kalau tidak dengan jawaban yang logis, mereka tidak akan menerimanya. Bahkan anak kecil pun itu sudah tidak seperti anak yang bisa dibohongi. Kalau itu jangan panggil aku anak kecil kawan itu. Kalau misalnya itu nggak bisa dibohongi anak-anak sekarang tuh. Kalau kita lihat tuh mereka harus dijelaskan dengan alasan yang memang iya, memang tidak, memang kenapa, alasannya ini. Nah, dengan estetika seperti ini itu akan melengkapi hal itu dan memancing anak untuk menjadi oh ya dengan ini, dan dia akan menaikkan lagi tingkatan belajarnya. Bahkan sampai menganalisis pun anak sekarang tuh udah bisa Bapak Ibu anak-anak ini menganalisis kenapa ini ya, kenapa ini tidak dan yang lain. Nah, kalau yang kedua itu tentang tentang ini petualangan. Kalau tadi saya berikan contoh bahwa misalnya anak-anak nih biasanya kalau mereka diberikan tahapan, anak sekarang tuh sangat senang sekali.
Kalau Bapak Ibu perhatikan, mungkin anak Bapak Ibu bermain game Stumble Guys, bermain game Free Fire, bermain game Mobile Legends gitu. Biasanya dengar-dengar anak-anak tuh mainan seperti itu. Dan di tingkatan game-game itu pasti akan ada tingkatan kemenangan-kemenangan atau tingkatan kayak apresiasi lah. Nah, sebenarnya tingkatan petualangan itu kita cukup memberikan apresiasi. Contoh petualangan-petualangan mengetahui alat transportasi seperti ini. Kemudian alat transportasi seperti ini kita berikan tingkatan yang lebih susah misalnya. Alat transportasi tapi seperti melengkapi kata. Contoh misalnya dari ini jadi melengkapi kata. Itu akan jadi lebih menarik lagi. Nah, pengalaman yang kemarin gitu ya, yang baru saya alami dengan anak saya yang kelas 1 ini gitu. Dia itu pulang-pulang bawa lembar kerja mencari kata, word search. Mencari kata, jadi ada cari kata kayak game tapi bentuknya mencari kata. Nah, di sana dia tuh, wah, teman aku tuh pro ya. Dia bilang kalau temannya pintar tuh pro. Teman aku itu pro. Karena dia menyelesaikan ininya hanya 1 menit. Teman aku yang satunya itu juga pro, dia 2 menit. Nah, aku 3 menit, ya nggak apa-apa. Atau kan besok bisa belajar lagi. Nah, dengan tahapan-tahapan dan melihat anak lain dengan beberapa game-game ataupun seperti ini gitu ya, belajar suku kata seperti ini, itu akan menjadikan tahapan, oh sekarang udah bisa mencocokkan dari ini adalah buku apa bumi gitu kan. Nah, itu bisa anak-anak akan mempunyai tahapan-tahapan dan jangan lupa berikan apresiasi Bapak Ibu. Untuk anak rendah, anak kelas rendah ini paling suka diberikan bintang, paling suka diberikan cap apa, paling suka nah itu akan jadi salah satu tahapan petualangan yang dicapai oleh anak. Oh ini memang apa namanya? Saya udah pro nih. Wah, ini saya udah mencapai tahapan yang ini. Nah, itu akan menjadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu. Jadi, kalau estetika bisa menggunakan Canva, kalau untuk yang tahapan-tahapan Bapak Ibu bisa strateginya macam-macam, bisa melengkapi dan bentuknya seperti game dan jangan lupa berikan apresiasi. Karena petualangan ini butuh apresiasi. Setiap apresiasi, setiap tahapannya akan tentu anak itu akan sangat senang sekali Bapak Ibu ya. Seperti itu Bu Asyati. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya dan terima kasih juga atas pertanyaannya Ibu Asyati. Kita lanjut ke pertanyaan pada kolom chat Pak ya, mungkin 2 pertanyaan lagi, setelah itu kita akan menutup Zoom kita pada malam hari dan kita lanjutkan pada besok malam. Di sini untuk pertanyaan kolom chat saya bacakan atau Bapak yang menjawab langsung Pak? Silakan boleh dibacakan Mbak, yang mana Mbak? Baik, di sini ada pertanyaan dari Bapak Sunardi. Bagaimana cara langkah awal melakukan asesmen pada peserta didik? Itu Pak. Baik. Langsung dijawab Pak. Baik. Jadi asesmen awal ini Bapak Ibu yang perlu diketahui anak-anak adalah ingin mengetahui tingkat kesiapan anak. Kalau untuk anak rendah itu asesmen awalnya mungkin bisa dengan mau belajar tentang penjumlahan gitu ya. Mungkin ada gambar bola 1, bola 2, jadi nanti bolanya jadi berapa. Nah, kita lihat dari sana itu, oh ini anak udah paham penjumlahan nih, udah paham. Dia dikumpulkan jadi kelompok yang lain. Bisa menjadi ketua kelompoknya, main tim-timan kalau bilang. Itu kalau yang belum paham nanti bisa kita pahami. Nah, dengan soal-soal yang sederhana untuk tingkatan rendah bisa. Kalau untuk tingkat SMP SMA itu pakai kuisis itu paling cepat. Platform kuisis untuk SMP SMA itu paling cocok menurut saya. Karena ketika anak-anak mengerjakan kuis, setelah itu poinnya itu langsung keluar. Dan dari urutan yang ada kita langsung membagi bahwa anak yang misalnya dari nilai 80 ke atas itu berarti kan, atau yang benar semua gitu ya, itu paham utuh. Anak yang antara nilainya 60 sampai 90 itu paham sebagian. Kalau yang di bawah 60 misalnya dia belum paham. Nah, dari pengelompokan itu nanti yang anak yang dapat 100 nih yang prasyaratnya udah oke, itu jadikan dibagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, nanti yang paham sebagian kita bagi di bawahnya. 1, 2, 3, 4, ada lagi 1, 2, 3, 4 lagi. Kalau yang belum paham, ditaruh di bawah 1, 2, 3, 4, jadi terbagi. Dalam satu kelompok itu ada yang paham utuh, paham sebagian, dan belum paham. Jadi ketika sudah kelompok seperti itu akan jadi
kelompoknya tidak homogen ya Bapak Ibu ya. Biasanya kalau anak-anak itu kan kalau suruh milih sendiri, aku mau timnya itu pasti cepat. Kalau enggak, kalau dengan tim yang lain, jadi lambat timku tuh. Gitu. Itu kadang anak-anak perlu juga diketahui bahwa ketika kamu jadi leadernya nih, kamu jadi ketuanya sekarang, bantulah temanmu yang tidak bisa itu dikasih penjelasan sebagai narasumber, meskipun kalau di anak kecil enggak dikasih tahu kamu narasumbernya ya, itu enggak, tapi kamu sebagai ketuanya nih, yuk temannya dibantu. Nah itu seperti itu akan memberikan semangat untuk mereka dan tidak merasakan bahwa teman yang belum paham ini menjadi beban, istilahnya seperti itu. Itu menjadi salah satu strateginya dan bisa dilakukan, semoga bisa dilakukan Bapak Ibu. Seperti itu Mbak Lulu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin di sini pertanyaan terakhir Pak dari Ibu Emi Fauziati. Di sini pertanyaannya, apakah pembelajaran berdiferensiasi diterapkan untuk setiap materi? Seperti itu. Oke, baik. Kalau ketentuan itu tidak ada ketentuannya, tentu seperti ini saja Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tentukan itu setiap capaian pembelajaran. Setiap capaian pembelajaran akan sesuai, misalnya tentang gerak, dan kita buat asesmennya, terus setelah itu kita udah ada kelompoknya, dan itu hanya membantu saja, memberikan peran supaya setiap anak itu punya peran dan setiap anak itu punya tidak lepas kendali istilahnya. Jadi fleksibel saja sih sebenarnya, mau setiap pembelajaran ada asesmen awal, itu juga bisa, tapi tentu akan memberikan sangat-sangat waktu yang sangat ini ya Bapak Ibu, waktu yang sangat terbuang, misalnya setiap pertemuan mesti asesmen, setiap pertemuan asesmen. Saya kira kalau lebih bijaknya adalah setiap capaian pembelajarannya di awal itu ada atau setiap ATP-nya, setiap ATP-nya kan ada tahapannya tuh Bapak Ibu kalau diperhatikan. Nah, setiap di situ itu Bapak Ibu bisa melakukan asesmen awal. Kalau sampai ATP-nya, setiap ATP-nya udah terpenuhi nih, setiap capaiannya udah terpenuhi, nanti capaian yang lanjutnya asesmen lagi. Contohnya ini gerak asesmen, nah besok yang lain lanjut ke gaya misalnya, nah itu bisa asesmen awal lagi. Atau lanjut ke yang lain lagi, asesmen awal lagi, itu bisa. Tapi tidak terus tiap pertemuan pasti ada asesmen awalnya. Seperti itu, Pak Lulu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan materi pada malam hari ini. Sangat-sangat bermanfaat dan sangat lengkap sekali dibahas tentang bagaimana praktik baik penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Dan kembali saya ingatkan untuk Bapak Ibu yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab oleh narasumber kita pada malam hari ini, Bapak Ibu peserta bisa bertanya di WA Group, karena di WA Group narasumber kami sudah bergabung di sana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika pertanyaannya belum sempat terjawab. Dan saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa jadwal pertemuan kita pada malam hari ini, yaitu malam pertama Zoom meeting kita dan besok malam kedua, dan jadwal untuk diklat kita yaitu 4 hari Bapak Ibu, yaitu pada hari Kamis sampai dengan hari Minggu. Untuk hari Kamis dan Jumatnya kita Zoom pada jam 19 waktu Indonesia Barat, dan Bapak Ibu bisa memaksimalkan waktu untuk berdiskusi melalui WA Group, yaitu mulai besok pagi kami akan membuka WA Group. Jadi Bapak Ibu bisa langsung bertanya pada narasumber. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir terkait dokumen seperti absensi, sertifikat, dan yang lainnya, karena akan kami siapkan. Jadi Bapak Ibu hanya cukup fokus untuk materi pada diklat kita pada malam hari ini dan seterusnya. Dan Bapak Ibu juga tidak perlu khawatir untuk yang mungkin terkendala sinyal, karena pertemuan kita pada malam hari ini yaitu kita rekam, jadi akan kami kirimkan link rekamannya di WA Group, seperti itu Bapak Ibu. Baik, mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk narasumber kita pada malam hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah bergabung dalam Zoom meeting kita pada malam hari ini. Semoga besok malam kita bisa bertemu kembali dengan keadaan sehat walafiat. Baik, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.